selamat datang kembali di podcast kami tentang ngobrol santai tapi penuh insight menarik seputar dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan bahas topik yang dekat banget sama kita semua, tapi sering gak kita sadari, yaitu tentang strategi perilaku konsumen di Indonesia. Kita akan ngobrolin soal kepribadian konsumen, perubahan sikap, sampai bagaimana komunikasi bisa mempengaruhi keputusan membeli sesuatu. Coba deh jujur, pernah gak sih kalian bilang, aku cuma lihat-lihat aja kok, tapi beberapa menit kemudian, malah check out barang. Nah, itu bukan sekedar kebetulan saja, itu adalah bagian dari perilaku konsumen yang menarik untuk kita pahami. Dan hari ini kita akan kupas tuntas hal itu bareng dua narasumber kita yang pastinya seru banget. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aziza sebagai host podcast hari ini bersama dua narasumber kita. Halo semuanya. Halo Kak. Halo semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita mulai dari yang paling dekat dalam diri kita, yaitu kepribadian. Menurut Kak Arvinta, kenapa sih setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda dalam memilih produk? Ya Kak, karena pada dasarnya setiap orang itu unik gitu kan. Dia itu tanpa kita sadari kepribadian sangat mempengaruhi dalam kita memilih, menilai, dan bahkan memilah barang gitu kan. Misalnya tuh si A dan si B. Jadi si A itu dia tuh nggak mau ribet orangnya, jadi dia itu harus kayak apa yang dia pakai udah yang dia nyaman. Sederhana ya. Nah, dan sedangkan si B itu dia tuh harus mencolok gitu kan. Jadi kayak di setiap dimanapun dia tuh harus terlihat ada gitu kan. Itu kayak dia tuh rela bayar mahal cuma karena ingin terlihat keren atau beda dari yang lainnya ya. Nah, itu juga berkaitan dengan konsep brand personality atau kepribadian merek. Jadi tuh kayak setiap brand tuh mempunyai brandnya masing-masing. Ada yang kesannya elegan dan mewah, ada yang kesannya dia tuh dibuat itu hanya untuk kenyamanan orang gitu kan. Contohnya itu kayak misalkan yang introvert dan extrovert itu. Kalau introvert itu kan dia tuh memilih barang sesuai kegunaan dia gitu kan. Contohnya kayak misalkan dia mau pergi, pasti dia cuma milihnya kayak baju, terus habis itu celana sama sepatu yang simpel. Sedangkan kalau yang extrovert dia tuh pasti pengen terlihat gitu kan Kak. Kayak dia itu ada tambahan aksesoris, dia itu pengen terlihat mencolok gitu. Jadi sebenarnya kita beli produk itu bukan cuma dari produknya aja ya, tapi juga dari identitas atau merek dari produk itu. Betul banget Kak, karena gaya hidup itu mencerminkan bagaimana orang menjalani aktivitas. Biasanya ada tuh kan, kayak misalkan orang itu keluar itu cuma buat yaudah kita pergi tujuannya buat kesini. Ada lagi yang kayak kita tuh memamerkan gaya hidup kita, kayak nongkrong segala macem gitu. Ya, makanya setiap orang itu kalau misalkan aktif di luar gitu, dia itu mempunyai beda kebutuhan dibandingkan dengan orang yang lebih suka di rumah. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Reva. Menurut Kak Reva, pernah nggak sih Kak Reva itu awalnya biasa aja dalam suatu produk, tetapi tiba-tiba jadi suka banget? Sering banget, dan itu hal yang sangat wajar karena sikap kita terhadap suatu produk itu dinamis, apa berubah kapanpun itu. Misalnya sikap itu sendiri adalah perasaan atau penilaian kita terhadap suatu produk ya. Apakah kita suka atau tidak sukanya gitu ya Kak. Menarik, tapi sebenarnya sikap itu terbentuk dari mana sih Kak? Oh iya Kak, banyak faktor, bisa dari pengalaman pribadi, misalnya pernah pakai produk dan puas. Nah, atau bisa jadi iklan yang kita lihat berulang-ulang atau bahkan dari rekomendasi teman maupun keluarga. Contohnya, kita terus-menerus nih lihat iklan suatu produk, lama-lama kita jadi suka ya, jadi familiar, lalu muncul rasa tertarik, atau ketika teman kita bilang ini bagus banget, kita jadi penasaran dan akhirnya ingin mencoba gitu. Berarti kita ini gampang banget terpengaruh ya Kak? Iya, bisa dibilang begitu ya Kak ya. Apalagi di era sekarang nih, di mana informasi sangat cepat menyebar dan yang sangat menarik. Awalnya kita nggak tertarik nih karena tidak ada promo, diskon atau review langsung gitu ya, berubah jadi ingin membeli gitu.
Lalu hubungannya antara sikap dan keputusan pembelian itu seperti apa ya Kak? Kalau sikap kita positif terhadap suatu produk, kemungkinan besar kita akan membeli produk tersebut. Nah, sebaliknya, kalau sikap kita negatif, kita cenderung menghindarinya. Maka dalam pemasaran, sikap konsumen sering digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen. Oke, sekarang kita bahas yang paling sering kita temui sehari-hari, yaitu komunikasi pemasaran. Mulai dari iklan, promo, sampai influencer. Itu semua sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya Kak? Iya Kak, pengaruhnya itu besar banget karena komunikasi adalah cara perusahaan untuk berbicara dengan konsumen. Dan prosesnya cukup kompleks, dimulai dari perusahaan yang membuat pesan, lalu pesan itu disampaikan melalui berbagai media dan akhirnya diterima serta diinterpretasikan oleh konsumen. Oh, makanya ada iklan yang langsung kena di hati kita ya, sampai kita pingin beli. Betul, apalagi kalau pesannya tuh yang relevan gitu dengan kebutuhan kita. Ditambah lagi karena penyampaian adalah sosok yang kita percaya seperti influencer atau iklan. Jujur aja sih ya Kak, kalau influencer favorit aku tuh udah bilang produk ini bagus, pasti rasanya itu aku mau langsung beli gitu. Nah, itu dia Kak, karena ada faktor kepercayaan dan kedekatan emosional, kita merasa mereka relate dengan kita gitu ya Kak. Kalau dalam pribadi tuh lebih percaya mana iklan atau review? Kalau aku pribadi sih ya Kak, aku itu lebih percaya karena review. Tapi kita juga nggak boleh terlalu percaya karena ada juga influencer yang mereview suatu produk itu nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita harus tetap lebih bisa memilih. Saya juga sama ya Kak ya, apalagi sekarang banyak orang yang berbagi pengalaman secara transparan di media sosial. Berarti bisa dibilang sekarang itu kekuatan komunikasi itu lebih banyak tangan konsumen ya, seperti review-review Shopee, Tokopedia, dan Iya, lainnya. iya betul banget Kak, konsumen sekarang bukan cuma penerima informasi, tapi juga penyebar informasi gitu. Oke, dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu bahwa keputusan kita dalam membeli suatu produk itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari kepribadian, kita sebagai individu, sikap kita terhadap produk, atau bagaimana perusahaan menyampaikan pesan kepada kita melalui berbagai media sosial, seperti dari iklan, influencer, bahkan media-media lainnya. Dan yang paling menarik, seringkali kita tidak sadari alasan dibalik keputusan tersebut. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan semua agar lebih bijak dalam mengambil keputusan sebagai konsumen. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!